Baik, itu tadi fragmen dari Lintang Group. Memang hidup bertetangga itu harus tepos liro, begitu ya Pak Yai. Kalau kita lihat dari video tadi, ini udah berapa sila yang termasuk di dalamnya Pak Yai? Bismillahirrahmanirrahim, bisa 3 sila. Jadi sila ke-5 pasti kena itu. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab juga ya. Sila persatuan Indonesia ya. Sila pertama ketuhanan, ya, mereka otomatis bertuhan karena mereka orang-orang baik di dalam tepos lironya itu. Jadi sila pertama itu mengayomi sila 2, 3, 4, 5. Baik. Ini luar biasa tadi ya fragmennya ya. Kalau dari Pak Joko, ini pernah mengalami Pak? Ya, itulah realita kehidupan kita saat ini, di mana sesama tetangga kita harus saling menghormati bahwa tidak hanya hukum aja yang mengatur, tapi juga ada norma gitu. Betul. Di negara Pancasila ini selain ada hukum, itu juga ada aturan tidak tertulis, yaitu norma yang perlu kita patuhi juga. Begitu. Oke, dan tentu saja ini tidak hanya di masyarakat kita untuk bertetangga, di kampus pasti juga begitu ya Pak Rektor ya? Ya. Prinsipnya adalah di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa yang berlandaskan Pancasila, itu harus ada keseimbangan antara pelaksanaan hak dengan pelaksanaan kewajiban, sehingga orang tidak bisa bebas sebebas-bebasnya ya, seperti tadi dicontohkan di dalam fragmen yang baru saja, tetapi harus juga memperhatikan kondisi orang lain, perasaan orang lain, dan seterusnya dalam segala aspek kehidupan, sehingga akan tercipta harmonisasi. Itulah Indonesia sebenarnya. Ya, dan untung saja kita punya ideologinya Pancasila itu ya Pak, Ya. menjadi dasar bagi kita semua. Tapi kalau misalnya berbicara tentang Pancasila, sekarang ini juga kemarin Presiden Joko Widodo ya pada sambutannya ketika hari lahir Pancasila itu sempat menyebutkan adanya ideologi transnasional radikal yang patut kita waspadai begitu. Nah, dari Kiai Haji Fadlolan, sebenarnya untuk paham radikalisme, kemudian apalagi ini adalah ideologi transnasional, ini sebenarnya apa? Seperti apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TVRI yang kami banggakan, saya sedikit ingin bercerita tentang transnasional dan perkembangannya untuk masuk di Indonesia. Transnasional itu kita kalau definisikan terlalu banyak. Sekarang saya gampang saja karena waktunya mepet atau pendek. Ibaratnya transnasional itu dulu negara ke negara itu ada batas, the border of the city atau cities. Kemudian ketika reformasi, kemudian negara itu tidak mampu lagi untuk mengendalikan kemampuannya terhadap luar negeri. Katakanlah yang dulu itu, sekarang masih bisa, tetapi hanya batas negara. Indonesia, Malaysia, Indonesia dengan Arab. Tetapi ketika informasi sudah terbuka secara global, itu informasi tidak bisa dibendung, sekalipun intelijen atau kita memiliki satelit, itu tidak mampu untuk membendung itu. Sehingga ibaratnya pemain bola itu, bola satu direbut untuk pemain sini, tapi membawa bola untuk gol ke sana, yang sana juga merebut bola untuk bisa ngegolkan ke sini. Ini adalah tidak ada batas lagi antaranya musuh dengan antara yang kawan dengan musuh, sehingga murat marit semuanya. Ini reformasi. Lah pasca reformasi, Indonesia ini menjadi tempat transnasional di mana aliran atau ideologi dari luar masuk semuanya ke Indonesia dengan tanpa ada batas. Saya tak cerita sedikit masa Orde Baru. Orde Baru semuanya tertata rapi. Zaman Pak Harto, saya juga masih melihat bahwa ada nilai positif para pendiri dan para penerus bangsa kita. Jangan semuanya nilai negatif. Pak Harto zaman itu memang demokrasi terpimpin dan dipimpin sangat baik. Kemudian transnasional nggak bisa masuk. Setiap ada ideologi yang bertentangan dengan Pancasila langsung dihentikan, di-cut, kalau perlu dihabiskan. Itu bagus sekali. Dalam satu sisi demokrasi tidak bisa terbuka akhirnya kan, tetapi ada baiknya itu. Nilai baiknya itu kemudian zaman reformasi tidak mampu lagi negara untuk membendung itu, sehingga trans tidak ada batas lagi. Itu adalah di mana sebuah ideologi atau informasi tidak bisa negara itu menjadi satu-satunya untuk mengawasi. Misalnya begini, dari Arab Saudi dengan diklaim banyak
pengikut Wahabi. Itu tidak bisa lewat pemerintah untuk permisi, sehingga langsung dari Arab Saudi bisa kepada orang-orang atau person atau organisasi atau kelompok untuk bisa mengambil ideologi sana. Ikhwanul Muslimin dari Mesir misalnya, itu bisa langsung masuk ke Indonesia, dibawa oleh perorangan atau utusan atau memang informasi yang nyambung. Jamaah Tabligh misalnya dari Pakistan, Jamaah Islamiyah dari Pakistan, dari India misalnya. Kemudian ada Hizbut Tahrir dari Lebanon misalnya, atau Arkom dari Malaysia misalnya. Ini semuanya tidak bisa negara membendung karena face to face, person per person, atau organisasi itu organisasi, bahkan NGO itu bisa berperan itu. Maka Indonesia pasca reformasi itu bagaikan pasar, di mana ada yang pedagang dari Cina, komunisnya misalnya, atau dari Amerika, liberalnya misalnya. Nanti bahasan ini profesor yang lebih paling tahu, beliau paham di sana. Kemudian urusan-urusan tentang ideologi keagamaan, karena agama itu kalau disentuh amatlah cepat untuk bisa terbakar. Maka amat cepat untuk memecah belah NKRI, ideologi Pancasila ini, surutlah nilai agama, maka orang akan bertabrakan. Dan ini adalah yang namanya radikalisme dimunculkan, kemudian yang dibawa adalah salah satu agama di dalam negeri misalnya, atau kelompok mayoritas misalnya, maka semuanya akan bertabrakan dan saling menuduh antar kawan dan kelompok. Inilah nilai atau mulai transnasional, dan transnasional itu mulai yaitu tahun 99 pasca reformasi itu, dan kemudian diteruskan dengan dan para penerus bangsa kita sangat berat karena ibaratnya Kes Bangpol ini untuk nyirami, membunuh api, sementara api itu datang pakai helikopter, disirami pakai bensin. Saya yakin pemadam kebakaran Kes Bangpol, para ulama ini tidak mampu memadamkan itu. Nah, ini negara kita hari ini sampai itu, sehingga transnasional kemudian untuk memecah belah NKRI, kemudian untuk memerangi ideologi Pancasila amatlah berat hari ini dan ke depan tidak tahu. Maka nanti kita bahas bagaimana pola rekaderisasi dan pola untuk membentuk pendidikan nasional kita ini agar supaya mampu membentengi bahwa Pancasila itu adalah sakti. Jangan diperingati tidak ada kesaktian Pancasila lagi nanti ya. Nah, ini penting sekali sehingga transnasional bisa kita batasi, di mana antara goal, antara wasit ini ada pemerintah mampu menjadi wasit. Goal yang dikelola oleh musuh ini tidak sampai goal beneran. Ini gambaran sekilas tentang transnasional secara aplikasinya ya. Dan secara definitif nanti dibahas sendiri aja dalam kampus. Oke. Kalau misalnya tadi sudah tentang mengenai ideologi transnasional, tentu di Indonesia ini juga ada yang tadi disebutkan masuk dari Amerika, dari Barat mengenai liberalisme. Nah, kalau dari Prof. Mas Ruhi sendiri, seperti apa perkembangan liberalisme sendiri di Indonesia? Karena seperti yang kita tahu demokrasi ini kan berawalnya dari liberal tersebut, Prof. Ya, liberalisme itu kan sebuah paham yang mendominasikan kebebasan individu ya, dalam segala aspek. Tadi contoh yang di fragmen di TV itu adalah contoh orang bebas sebebas-bebasnya, tetapi ternyata terbentur dengan kepentingan orang lain. Dan liberalisme ini memang sebuah ideologi mainstream ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa Indonesia itu tidak liberalisme, tidak komunisme, tidak negara berdasarkan agama, tapi juga bukan negara sekuler. Itu hebatnya begitu Indonesia. Jadi Indonesia bukan liberalis, bukan sosialis komunis, bukan negara agama teokratis, tapi juga tidak negara sekuler. Tapi Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, saya melihat dari 190 negara yang ada di muka bumi ini, yang terdata di PBB ya, itu hanya Indonesia yang punya ideologi sendiri. Sebagian besar itu mengambil ideologi mainstream. Ada liberalisme, lalu ada sosialisme, komunisme. Tapi di abad 20 sejarah membuktikan bahwa komunisme tidak mampu mensejahterakan masyarakat. Lalu liberalisme yang berkembang. Tapi kalau kita lihat di Amerika yang konon merupakan
konten liberalisme di sana juga tidak menerapkan liberalisme secara utuh. Ada konsep welfare state, ya, negara kesejahteraan yang diterapkan di negara liberalis Amerika. Contohnya misalnya tunjangan bagi para penganggur di Amerika itu dapat, yang belum dapat pekerjaan itu dapat tunjangan penganggur sebesar $300 US 1 minggu, yang kalau dikurskan dengan rupiah 14.000 sekian, 4 juta. itu kira-kira 4 juta lebih sedikit Seminggu. 1 minggu itu. Di atas UMR ya Pak ya? Di atas UMR itu. Ya, tapi kan di sana ya, Ya. kita tidak tahu living cost-nya seperti apa ya. Belum lagi para homeless juga banyak di negara-negara maju. Itu setiap sore dan pagi didatangi truk berisi tangki susu dan roti. Ini sesungguhnya bukan liberalisme ini, tapi ini konsep welfare state yang diambil dari paham sosialisme. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, jadi sungguhnya kalau kita lihat sejarah yang liberalisme yang lahir abad 18, ketika terjadi ortodoksi keagamaan waktu itu yang mengekang, lalu yang mendiskriminasi hak asasi, ya, itu kemudian begitu euforia dan hampir berkembang ke semua negara. Di Indonesia sendiri, liberalisme itu kalau kita lihat di dalam sejarah, masuk ke Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka, ketika masa-masa penjajahan Belanda. 1870 sampai 1950, ketika Belanda penjajah di Indonesia memberlakukan politik pintu terbuka. Jadi terbuka bagi pemodal-pemodal asing masuk ke Indonesia untuk berusaha di bidang pertambangan, di perkebunan, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita Pancasila, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Pancasila itu merupakan anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ya, negara yang luas, penduduk yang besar, multikulturalisme yang besar, kalau tidak ada Pancasila, itu akan mudah tercabik-cabik oleh ego sektoral masing-masing. Nah, di Pancasila bukan liberalisme, ya, bukan komunisme, bukan sekulerisme, dan juga bukan teokratis, melainkan merupakan negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, bagaimana perkembangan liberalisme di Indonesia? Memang kecenderungan perilaku liberalisme itu ada, yaitu masyarakat, kelompok tertentu yang ingin menempatkan kebebasan sebebas-bebasnya, ya, dalam hal ekonomi, dalam hal politik, dalam hal budaya. Yang ini sudah tentu pasti akan bertabrakan dengan kepentingan orang lain. Ya. Jika kalau liberalisme di Indonesia saya kira bisa ditangkal lah, ya, bisa ditangkal dengan tetap teguhnya terimplementasikannya nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu, Pak. Oke, dan ini untuk meneguhkannya sepertinya menjadi PR ya bagi kita semua begitu, karena seperti yang tadi disebutkan bahwa liberalisme sudah masuk duluan di Indonesia sejak tahun 1800 sekian, kemudian setelah ada Pancasila pun kita masih dihantam dengan adanya ideologi transnasional. Nah, Pak Joko, ini kemudian untuk mengimplementasikan kemudian Pancasila, apakah kemudian menjadi sebuah keniscayaan? Ya, baik, terima kasih pemirsa TVRI. Jadi kalau kita ingin memurnikan implementasi Pancasila, tentunya kita harus kembali kepada pengertian dasar tentang ideologi Pancasila yang tadi disampaikan oleh Prof. Masruki. Ideologi Pancasila itu kan ideologi jalan tengah, ya. Dia berdiri di tengah-tengah ideologi lain di dunia ini. Kalau ke kiri dia sosialis, kalau ke kanan dia liberalis. Nah, dia bagaimana agar Pancasila ini tetap berdiri di tengah-tengahnya itu. Sejarah membuktikan bahwa kemurnian Pancasila ini ada pernah ditarik ke kiri, ke sosialis pernah, ditarik ke kanan, ke liberalis pernah, begitu. Ini akan terus begitu, karena namanya ideologi itu kan akan tidak pernah mati begitu, ya. Terus akan terus ada, sehingga upaya-upaya kita untuk memurnikan Pancasila agar tetap di jalan tengah itulah yang harus kita perkuat lagi. Saya kira ini adalah suatu keharusan.
Karena memang Pancasila inilah yang bisa mempertahankan bangsa kita ini. Kalau Pancasila kita ditarik ke dalam satu ideologi tertentu, liberalis atau sosialis atau ideologi khilafah, bubar negara kita. Ya. Oleh karena itu adalah suatu keniscayaan bahwa mari bersama-sama kita implementasikan Pancasila ini secara murni begitu. Baik dalam tataran perilaku, baik dalam tataran kebijakan, baik dalam tataran peraturan perundang-undangan, semua harus murni di sana. Saya kira begitu Mbak. Nanti kita diskusikan lain lagi tentang kondisi kekinian tentang ketahanan ideologi kita. Itu saya sampaikan juga. Kami bersama Lemhanas sudah mengungkapkan sebuah fakta di Laboratorium Ketahanan Nasional Lemhanas RI itu sudah mengungkapkan fakta bahwa di beberapa tahun terakhir ketahanan ideologi kita dalam kondisi yang kurang tangguh. Menurut riset Lemhanas kurang tangguh. Artinya apa? Dalam waktu dekat, dalam waktu jangka pendek, kita masih bisa menanggulangi ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Tapi kalau tidak segera diperbaiki, maka yang akan terjadi adalah akan menggoyah stabilitas kita sebagai bangsa. Yang dalam bahasa kami ini kita sebut sebagai warning, lampu kuning begitu. Jadi kalau ideologi sudah dalam kondisi kurang tangguh, sudah lampu kuning. Nah, mari segenap komponen bangsa, tentunya kami pemerintah tidak bisa sendiri. Kami tidak bisa sendiri sehingga mengajak seluruh komponen bangsa, baik itu masyarakat, baik itu akademisi, korporat, organisasi kemasyarakatan, mari bersama-sama kita kembali meneguhkan Pancasila. Pancasila tidak hanya hadir di dalam ucapan, Pancasila harus hadir dalam hati kita, hadir dalam ucapan kita. Hadirkan Pancasila dalam pemikiran kita, tindakan yang utama itulah. Pancasila, hadirkan Pancasila sebagai tindakan kita. Saya kira demikian Mbak Ani yang perlu saya sampaikan tentang kemurnian Pancasila. Baik, dan sekarang kita sudah mendapatkan banyak pertanyaan ternyata Bapak. Di YouTube kita sudah mulai ramai dengan pertanyaan dari pemirsa yang kali ini datang dari Aditya Nuraga mengenai bagaimana peran kampus mencegah mahasiswa ikut dalam ideologi transnasional yang radikal. Pak Kiai Fadolan, ini bagaimana untuk ideologi transnasional di kampus? Bismillahirrahmanirrahim. Ideologi transnasional di kampus hari ini memang terutama kampus-kampus yang umum. Betul. Kalau kampus-kampus yang berbasis agama itu rada mending. Kalau yang kampus umum yang hanya eksak atau hanya yang bersifat umum lah ya, itu amat berat untuk menanggulangi. Rektor dan perangkat yang ada di dalam kampus itu memang agak berat karena mereka hitam putih. Hitam putih itu kalau nggak ini salah, misalnya begini, yang lagi marak di dalam medsos kita itu, bagus mana Pancasila dengan Al-Quran, kan begitu. Itu kalau orang hitam putih di kampus umum, ya pasti jawabannya jelas. Al-Quran kan begitu. Sementara itu pertanyaan bid'ah itu Pak. Iya, bid'ah. Iya, bid'ah ya. Artinya apa? Itu pertanyaan yang tidak standar, yang membuat pertanyaan juga bodoh. Karena apa? Jawabannya nggak standar. Misalnya begini, itu ibaratnya begini. Panjenengan cantik, buat kue, enak dan bagus. Kemudian ada yang tanya, kue ini dengan yang membuat cantik mana? Ini kan pertanyaan bid'ah ini. Dan itu jawabannya juga nggak benar gitu. Wong jelas kalau Allah membuat Al-Quran, Al-Quran untuk menjadi pedoman hidup. Kemudian produk dari Al-Quran yang namanya Pancasila itu bagian dari produknya. Disamakan pertanyaannya untuk sama lebih bagus mana? Ini pertanyaan bid'ah. Dari sini kampus ini sulit untuk membendung itu karena apa? Karena kampus umum itu biasanya hitam putih. Hitam putih kalau enggak kalau enggak begini salah antara ini dan ini. Tapi kalau kampus-kampus yang agama misalnya, Unimus, UIN misalnya, itu saya kira ada tapi amat kecil. Adapun itu mungkin juga yang dari eksak mungkin yang hitam putih pula itu kan gitu. Jadi untuk membentuk bagaimana maka pendidikan sedini mungkin dari awal itu harus ada namanya pendidikan moral Pancasila yang sekarang PPKN. Kemudian saya yakin semangat dan saya mendukung Kesbangpol itu PPKN atau Pancasila. Kalau dulu ada P4 atau istilah
pendidikan moral Pancasila, kemudian P4 itu dulu tidak hanya diajarkan, tapi ada yang simulasi praktek sampai kursus sampai pada pelatihan. Semua pegawai itu kalau tidak punya sertifikat P4 nggak bisa jadi pegawai. Screening dulu. Mereka itu alirannya apa gitu untuk jadi dosen. Sekarang itu dosen gampang saja asal kualifikasi ijazahnya masuk jadi. Sementara mereka bisa mengelola mahasiswa di rohis atau di kampus-kampus kelompok tertentu ini dikelola oleh mereka. Lah ini sangat bahaya. Maka kepada para stakeholder yang ada di kampus, baik itu kampus umum maupun kampus agama, saya yakin bersatu untuk bisa tidak hanya mengajarkan Pancasila tapi implementasinya. Karena implementasi itu lebih penting daripada hanya pengetahuan. Dunia ini, negara Indonesia ini sekarang untuk mengetahui saja tidak tahu, apalagi untuk implementasi. Coba anak kecil suruh ngapalkan Pancasila itu sulitnya minta ampun dan males. Untuk apa sih, mendingan ngapalkan Al-Quran, kan itu tadi pertanyaan yang ada itu tadi. Waktu kok dikurangi untuk ngapalkan Pancasila, apalagi P4-nya. Lah mending untuk ngapalkan juz amma, kan begitu. Ini benar, tapi ini tidak boleh untuk dibandingkan karena sesungguhnya mereka hidup. Saya akan gambarkan, tanpa Pancasila negara ini tidak bisa menjadi suatu negara NKRI. Adanya NKRI dan adanya Republik Indonesia itu karena ada Pancasila. Dan itu Pancasila itu adalah produk oleh para father funding negara ini yang sangat bijaksana. Dari komponen ulama pun ada di situ. Sekarang kalau dia ngaku ulama, tapi ulama mungkin ulo banyu kan? Jangan serius ya. Mungkin ulo banyu ngaku ulama, kemudian dia bertabrakan dengan ulama itu sendiri gitu, sehingga jangan sampai mengerong-rong Pancasila ini gara-gara ditabrakkan dengan agama tadi. Karena sesungguhnya Pancasila itu bukan agama, agama bukan Pancasila, tapi Pancasila itu titik temu perbedaan semuanya itu dan agama di dalamnya. Iya, Pak Yai, kita nanti akan lanjut lagi karena sekarang ini Pancasila yang nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Kita akan mendengarkan azan maghrib terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gema Kebangsaan. Kita akan mendengarkan azan maghrib terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gema Kebangsaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ayo ber-KB. Lakukan KB mandiri atau ke klinik dengan protokol kesehatan. Hidup berencana itu keren, tetap aman, tetap sehat. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Baik pemirsa, kita lanjut kembali di Gema Kebangsaan Persembahan Badan Kesbangpol Kota Semarang. Dan tadi kita sudah mulai seru ini ya, karena membahas adanya benturan antara Pancasila dengan agama yang kemudian kemarin itu juga sempat ramai beritanya ya. Ini menjadi salah satu pertanyaan juga dari penonton kita melalui YouTube, yaitu di YouTube TVRI Jawa Tengah dari Rifa Hapsari, mahasiswi psikologi Undip. Nah, ini pertanyaannya mengenai apakah yang membuat benturan antara Pancasila dengan agama ini dalam wawancara TWK bisa terjadi, dan sejauh mana aparat negara memahami implementasi Pancasila. Monggo Pak Joko, kira-kira bagaimana? Baik pemirsa TVRI, ketika kita bicara tentang sila-sila Pancasila, tentunya kita tidak hanya memaknai sila itu sebagai sebuah narasi. Harus kita operasionalkan sila-sila itu lagi. Nah, operasional sila-sila itulah yang saat ini coba kita gali kembali. Setelah waktu itu yang 36 butir Pancasila itu, yang dulu lewat TAP MPR itu, kemudian tidak kembali dimunculkan atau tidak kembali diajarkan, sedang kita gali lagi operasionalisasi sila-sila Pancasila, sehingga ketika sila-sila itu ada operasionalisasinya, insya Allah tidak akan terjadi lagi adanya misunderstanding atau pemahaman yang berbeda begitu tentang pembenturan Pancasila dengan agama. Sudah jelas disampaikan Pak Fadlan bahwa Pancasila dan agama adalah sesuatu yang berbeda, kan gitu. Sehingga ketika tes wawasan kebangsaan, nah saat ini pun kita sudah banyak melakukan pula edukasi-edukasi ke masyarakat tentang wawasan kebangsaan yang mengimplementasikan dari operasionalis sila-sila. Kalau kita ambil dari 36 butir Pancasila itu, saya kira masih relevan juga. Kita lihat di kurikulum anak sekolah sekarang itu masih menggunakan 36 butir Pancasila itu sebagai operasional sila-sila. Sehingga ketika kita tidak menyepakati operasional Pancasila, maka misunderstanding itu kemungkinan akan terjadi. Saya kira begitu, Mbak. Oke, baik. Dan ini juga menyambung pertanyaan dari Givari Arfanandi. Kemudian bagaimana cara untuk memposisikan atau mengimplementasikan Pancasila dan agama secara benar? Karena saat ini tidak sedikit kontroversi mengenai agama dan Pancasila itu ya. Bagaimana Pak Rektor? Ya, saya mengalami diskusi kayak gini itu sejak saya mahasiswa S1 ya. Jadi tahun 84, 85 itu saya ikut organisasi, debatnya adalah menghormat bendera haram. Itu kan menjadi pegawai negeri haram ya. Kemudian Pancasila ya, dan seterusnya. Ini kan sebenarnya pemahaman-pemahaman yang dangkal. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Ustadz kita, Ustadz Fadlan. Kalau kita lihat sejarahnya saja, Pancasila itu lahir
melalui sidang BPUPKI, kita baca risalah aslinya ya, jangan dari berita hoax. Kemudian disebutkan oleh panitia 9 yang melahirkan rumusan Pancasila, Piagam Jakarta ya. Kemudian 18 Agustus Pancasila yang sekarang. Dimulai 1 Juni, 22 Juni Piagam Jakarta, lalu 18 Agustus Pancasila sekarang. Itu panitia 9 itu 2 orang nasionalis, 1 orang Kristen, ya. Kemudian yang 6 itu kiai semua. Ada tokoh Nahdlatul Ulama, ada tokoh Muhammadiyah, ada tokoh ulama yang lain. Maka mana mungkin dari tangan para kiai itu akan lahir sesuatu yang bertentangan dengan agama, yang bertentangan dengan Islam. Makanya milih mana Pancasila dengan Al-Quran. Itu pertanyaan yang tidak benar itu. Yang membuat itu tidak ngerti tentang wawasan kebangsaan. Orang ketika melaksanakan Al-Quran, ya, sebagai warga negara itu berarti mengamalkan Pancasila. Katakanlah ya, ada rizki, kita bagikan rizki kepada saudara-saudara kita. Kita mengamalkan sila yang kelima. Itulah infak. Infak itu diperintahkan oleh agama. Ada infak, ada sodakoh, ada zakat. Maka kita mengamalkan keadilan sosial bagi Indonesia. Ketika kita mencintai negaranya, ya, kita mengamalkan persatuan Indonesia. Itu diperintahkan oleh Islam, oleh agama, bahwa mencintai agama, mencintai negara itu bagian dari iman. Lalu ada ayat yang mengatakan ati Allah, nun sewu Pak Yai. Saya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ya, kita disuruh taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemerintah yang ada di sekitarmu. Ya, artinya memang kita mengamalkan Pancasila sekaligus mengamalkan agama. Seperti ketika mengamalkan agama, itu juga sekaligus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi sebenarnya perdebatan semacam itu sudah sangat usang menurut saya. Menurut saya. Karena dulu teman saya yang berdebat sampai saya hampir berantem, ya. Saya tidak bisa bahwa menghormat bendera aja haram. Menghormat bendera itu kan artinya kita menghormat kepada perjuangan para leluhur kita. Merah putih itu harganya mahal. Untuk menaikkan merah putih itu harus dengan nyawa, dengan harta, dengan perjuangan berat. Maka kita menghormati perjuangan para leluhur. Itu kan seperti ketika di Al-Quran diceritakan, ya, bahwa para penghuni surga waktu disuruh sujud kepada Adam, gitu Pak ya. Sujud kepada Adam itu bukan arti menyembah seperti sujud kepada Tuhan yang Maha Esa, tetapi menghormati bahwa Tuhan itu menciptakan makhluk baru, nenek moyang manusia yang bernama Adam. Jadi menghormati bendera itu seperti itu. Lalu tidak boleh jadi pegawai negeri, tidak boleh jadi pegawai negeri karena negeri nanti digaji dari uang haram. Tapi belakangan dia sendiri juga jadi pegawai negeri, Mbak. Dan setelah jadi pegawai negeri tenang-tenang saja. Moga, Pak. Oke, baik. Ini sangat menarik ya. Dan kemudian ada lagi pertanyaan dari Ainis Mufariba terkait hal tersebut. Lalu kiat-kiat apa sajakah yang perlu dilaksanakan oleh masyarakat umum untuk menangkal radikalisme, terutama yang mengaitkan dengan jihad agama? Bagaimana Pak Yai? Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa TVRI yang saya banggakan. Jadi ini kembali kepada transnasional dan tantangan negara atau akan terjadi apa terhadap negara kita apabila transnasional sudah melanda di negeri kita. Jadi transnasional ini adalah sesuatu ideologi yang bertentangan dengan yang masuk ke Indonesia dan bertentangan dengan Pancasila, dengan ideologi Pancasila. Sementara Pancasila itu sesungguhnya adalah satu titik temu dari perbedaan semuanya yang ada di Indonesia. Jadi ini jalan tengah yang benar-benar ini aman. Coba kalau itu nanti Indonesia berdasarkan agama Islam, Bali lepas, Papua lepas. Kalau berdasarkan Kristen misalnya, Injil gitu, nanti juga yang Aceh lepas. Maka sesungguhnya Pancasila ini titik temu dari semua perbedaan.
Perbedaan agama ketemu di Pancasila. Perbedaan suku ketemu di Pancasila. Perbedaan bahasa ketemu di Pancasila. Maka Pancasila ini adalah titik temu dari segala perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, makanya ketemunya namanya NKRI dengan Pancasila. Kalau transnasional nanti ingin merubah ideologi Indonesia, maka Indonesia sudah bukan negara Republik Indonesia lagi dan bukan NKRI lagi. Mungkin akan menjadi Madura, menjadi Aceh, menjadi Bali, menjadi Papua dan lain-lain. Sampai beliau begini, ma'atyabaki min balatin wa ahabbaki ilayya laula anna qaumi akhrajuni minki masakantu ghairaki. Itu satu ungkapan yang luar biasa dalam hubbul watan wal iman, dalam kecintaan terhadap tanah air. Terjemahannya, tidak ada negara yang bagus dan aku mencintainya kecuali negara Mekah. Sekira kaumku tidak mengusirku darinya, aku tidak akan tinggal di kota lain. Itu Kanjeng Nabi itu cinta tanah air. Dia lahir di situ sekalipun kemudian hidup di Madinah, tempat dakwahnya di Madinah, tapi kecintaannya terhadap Mekah tidak bisa mengalahkan Madinah. Lah orang Indonesia sekarang ini lebih bangga dengan Amerika, lebih bangga dengan Arab. Ini kan kebalik, dia makan, minum, tidur, dapat beasiswa di Indonesia. Dia memusuhi negara. Aneh. Seandainya dia itu pernah ke luar negeri atau dia pernah merasakan secara objektif hidup di luar negeri dengan Indonesia, pasti dia akan mengatakan Indonesia adalah number one. Saya 17 tahun hidup di Mesir, tapi kalau melihat merah putih nangis saya. Kenapa? Ini sesungguhnya tumpah darah kami, dan ini adalah sesungguhnya yang diajarkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, tidak kemudian merubah Madinah menjadi negara Islam, tapi negara yang melindungi seluruh agama yang ada. Maka pendiri Republik Indonesia mendirikan negara juga yang bisa melindungi seluruh entitas di dalam Republik ini. Sekalipun itu tadi tim 9 BPUPKI tadi itu adalah mayoritas Muslim. Tidak kemudian voting, ayo bikin negara Islam, kemudian yang Kristen hanya satu. Enggak. Tapi membuat negara persatuan, bersatu. Sebagaimana negara Madinah juga negara persatuan Madinah, persatuan suku-suku, persatuan agama-agama, dan persatuan yang ada di situ. Nah, dari sini sesungguhnya Indonesia itu telah belajar dari apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah, dilakukan Rasulullah di Madinah. Kenapa sekarang kok ingin untuk membuat negara yang lain dari Pancasila? Sungguh itu yang bid'ah. Kalau dia itu mengkafirkan orang atau membid'ahkan orang, sekarang ini saya akan luruskan pemahaman itu, sesungguhnya dia itu perlu belajar lagi. Terima kasih. Ya, berarti kecintaan. Ya, halo, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Saya Ibu Widya di Salatiga. Ya, silahkan Ibu pertanyaannya. Maaf Bapak, saya ingin tanya. Di PKK itu kan saya sih usul kalau adanya Pancasila. Kadang anak saya kebetulan kita lain agama dan lain ada suku gitu. Kadang anak saya kalau main itu dikucilin gitu loh. Tahu nggak seagama sama aku sana. Kadang saya tuh kok gimana ya, kok kayak gini. Padahal saya tuh ngajarin ke anak saya itu semua itu teman kamu. Biarpun warnanya beda, agamanya beda, mereka adalah teman dan saudara. Nah itu bagaimana ya kalau di PKK diajarkan Pancasila seperti PKK, biar tidak ada diskriminasi seperti anak saya. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Widya di Salatiga. Ini bisa dibilang biasanya disebut keluarga Pancasila, begitu ya Bapak. Bagaimana Pak Rektor menanggapinya? Ya, pertama kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk juga keluarga kita, anak-anak kita tentang kebinekaan. Bahwa kebinekaan kita ini memang merupakan takdir Tuhan ya, takdir Allah. Bangsa Indonesia itu dalam kondisi bineka. Maka sejak abad 18 itu muncul semboyan Bhinneka Tunggal Ika, gitu kan? Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Lalu bagaimana dengan agama yang lalu dicirii gitu ya? Pertama, kita beragama itu sesungguhnya kalau Islam itu kan rahmat, ya, rahmatan lil alamin.
untuk memberikan rahmat bagi seluruh kehidupan. Maka sebuah konsep rahmatan lil alamin akan bisa terwujud manakala kita beragama secara inklusif, ya, tidak eksklusif. Misalnya Islam terus misah sendiri, berkelompok sendiri, itu tidak, ya. Yang Kristen sendiri, yang Buddha sendiri, tidak. Tapi kita harus saling, ya, untuk menyapa, untuk bekerja sama, untuk bergaul, bahkan untuk kita berkeluarga antar sesama. Jadi agama itu harusnya itu diamalkan secara inklusif. Jadi ketika saya sebagai orang Islam misalnya, kemudian tidak merasa dirinya paling benar, paling suci, tidak. Tapi kita menghormati, menghargai, kita mau bekerja, bergaul dengan teman-teman yang beragama lain. Lah, ini memang ada sekarang namanya model pendidikan multikulturalisme. Tetapi sesungguhnya ini bukan persoalan agama saja. Kadang-kadang orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, orang Padang, itu pun saling membuli. Lalu juga perbedaan budaya, ya. Budaya Jawa, budaya Medan, itu yang berbeda-beda. Itu juga kerap kali saling membuli satu di antar semuanya. Oleh karena itu mari kita katakan pendidikan multikulturalisme itu harus kita gerakkan bersama agar masing-masing kita itu tidak dalam kondisi keterasingan. Saudara-saudara, ibu-ibu yang memakai jilbab dengan yang tidak memakai jilbab itu satu bangsa, satu saudara, satu kebersamaan dalam kekeluargaan. Jadi lalu kita pakai jilbab lalu merasa tidak mau campur, tidak begitu. Ini konsep dalam kehidupan yang harmoni berdasarkan Pancasila. Nah, inilah yang harus kita nanti mulai tanamkan di keluarga, di masyarakat, dan terutama juga adalah di lembaga-lembaga pendidikan. Jadi harus kita underline itu ya Pak, inklusif dan juga pendidikan untuk multikulturalisme ya. Baik, dan satu pertanyaan terakhir ini untuk Pak Joko. Kemudian bagaimana kita sebagai masyarakat, terutama anak muda, untuk bisa menyikapi Pancasila, mengimplementasikan di dunia nyata sehari-hari? Baik, terima kasih. Pemirsa, ketika kita bicara tentang Pancasila, bahwa sila-sila Pancasila itu masih butuh operasionalisasi. Pahami betul operasionalisasi Pancasila itu. Hayati. Setelah dihayati baru amalkan. Bagaimana saudara bisa menghayatinya? Belajarlah dengan guru. Jangan belajar dengan tanpa guru. Kata Pak Kiai, belajar tanpa guru, gurunya setan, betul. Jangan hanya belajar dengan media sosial, dengan internet. Coba belajarlah dengan guru. Insya Allah ketika saudara-saudara nanti bisa menghayati operasional Pancasila ini, saudara akan amalkan itu tidak hanya dalam ucapan, tidak hanya dalam pemikiran, tapi yang paling utama adalah dalam tindakan. Terima kasih, saya kira begitu yang perlu saya sampaikan tentang upaya generasi muda. Baik, di ucapan, di hati, di pikiran semuanya ya Bapak ya. Dan kita juga mengucapkan selamat kepada untuk Rizal Arianto dan juga Widya yang tadi sudah berpartisipasi. Terima kasih, dan juga terima kasih kepada Bapak narasumber semuanya. Terima kasih kepada pemirsa TVRI Jawa Tengah yang sudah menyaksikan Gema Kebangsaan, dan mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri bersama Nada Aksara. Dan demikian Gema Kebangsaan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.